Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vera selaku reviewers kelompok kami beserta teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok nomor 29 izin untuk mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Uji Efektivitas Pupuk Organik Cair dari Limbah Sayur terhadap Pertumbuhan Bayam Merah Amaranthus tricolor L. Kelompok kami sendiri terdiri dari saya, Santika Widya Imani, Septiana Putri Herlinawati, dan Sonia Wilujeng Kusuma. Daftar isi dari presentasi kali ini yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metode. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah bagian pertama, yaitu pendahuluan. Hal yang melatar belakangi di penelitian ini adalah population atau tambahan populasi penduduk dunia yang mana akan meningkatkan kebutuhan pangannya. Dalam hal ini terutama terkait dengan sayuran. Apabila kebutuhan sayuran itu meningkat, maka akan meningkatkan pola limbah sayuran yang dihasilkan. Kemudian bagaimana cara kita untuk menanggulangi limbah sayuran ini? Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan pemanfaatan limbah sayuran lebih jauh. Pemanfaatan limbah sayuran ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, dan dalam penelitian ini kami mengambil pupuk organik cair yang diujikan terhadap pertumbuhan dari bayam merah atau Amaranthus tricolor L. Dari uraian masalah tersebut, maka kami dapat menyimpulkan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan pupuk cair organik dari limbah sayur terhadap pertumbuhan Amaranthus tricolor L. Rumusan masalah kedua yaitu bagaimana perbedaan pertumbuhan tanaman Amaranthus tricolor L terhadap perlakuan pemberian pupuk organik cair dari limbah cair. Kemudian dari rumusan masalah ini kami dapat menentukan tujuan dari penelitian, yaitu yang pertama, yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan pupuk organik cair dari limbah sayur terhadap tumbuhan Amaranthus tricolor L. Dan yang kedua, yaitu untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan tanaman Amaranthus tricolor L terhadap perlakuan pemberian pupuk organik cair dari limbah sayur. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, yang kedua ada tinjauan pusaka. Tinjauan pusaka yang pertama yaitu ada pupuk organik cair. Pupuk organik ini merupakan pupuk dari hasil proses rekayasa dari tumbuhan yang mati, kotoran hewan, maupun bagian tubuh hewan yang mati yang berfungsi untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah untuk memperbaiki sifat biologis, fisik, dan kimiawi tanah. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa limbah sayuran dari kangkung, bayam, dan sawi dapat dijadikan pupuk organik cair atau POC. Pupuk organik dapat membentuk cair dengan kandungan yang dapat mendukung tumbuh kembang tanaman seperti nitrogen, fosfor, kalium, vitamin, kalsium, zat besi, natrium, dan magnesium. Pupuk organik cair atau POC yang menggunakan bahan dengan kadar selulosa yang tinggi akan mempercepat untuk dekomposisi dan akan semakin lama sehingga membutuhkan bioaktivator untuk mempercepat prosesnya. Bioaktivator yang sering digunakan adalah EM4 yang terdiri dari kultur beberapa bakteri fotosintesis, bakteri asam laktat, Actinomycetes, ragi, dan jamur fermentasi. Yang kedua ada limbah sayuran. Limbah sayuran adalah bagian sayur yang tidak dapat dikonsumsi lagi dan dibuang yang meliputi bagian tak layak konsumsi seperti akar, batang yang berbentuk keras. Limbah sayuran termasuk ke dalam jenis limbah atau sampah organik, yakni sampah yang dapat mengalami proses pembusukan dan dapat terurai atau biodegradable. Limbah sayuran dapat menjadi masalah kesehatan dan estetika apabila jumlahnya terus-menerus meningkat tanpa adanya pengelolaan yang tepat.
Solusi yang dapat digunakan untuk mencegah hal tersebut adalah dengan pengolahan limbah sayuran menjadi pupuk organik bagi tanaman. Selanjutnya ada bayam merah atau Amaranthus tricolor L. Klasifikasi dari bayam merah ini yang pertama kingdom, yaitu Plantae, division ada Magnoliophyta dari kelas Magnoliopsida dengan ordo Caryophyllales dengan famili Amaranthaceae dengan genus Amaranthus dan spesies Amaranthus tricolor L. Bayam merah ini atau Amaranthus tricolor L adalah jenis tanaman pangan yang digemari oleh masyarakat yang mengandung zat besi, protein, dan nutrisi mineral. Amaranthus tricolor L mengandung pigmen amarantin dan asam betalamik. Sayuran ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika dibandingkan jenis bayam yang lain karena tingginya permintaan pasar sehingga perlu dibudidayakan untuk meningkatkan produksinya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk jenis penelitian yang akan kita lakukan adalah jenis penelitian eksperimen dengan subjek pada penelitian ini adalah pupuk organik cair dari limbah sayur, dan objek pada penelitian ini meliputi yang pertama ada tinggi tanaman, jumlah daun, berat basah, kemudian ada berat kering. Yang selanjutnya adalah variabel penelitian. Yang pertama variabel bebas, yaitu variasi konsentrasi pupuk organik cair. Kemudian untuk variabel terikatnya sendiri ada tinggi tanaman, jumlah daun, berat basah, dan berat kering pada tanaman bayam merah. Kemudian yang ketiga adalah variabel kontrol, yaitu jenis tanaman, intensitas cahaya, intensitas penyiraman, dan intensitas pemupukan. Untuk tempat dan waktu penelitian itu sendiri ada pada mulai bulan Mei hingga Juni tahun 2023 di greenhouse, kebun biologi, dan di laboratorium biologi dasar FMIPA UMY daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama alat yang digunakan adalah botol semprot, polybag, cangkul, ember, cetak, botol air mineral bekas, alat tulis, penggaris, timbangan, soil tester, gelas ukur, jerigen, blender, pisau, talenan, saringan, corong, termometer tanah, timbangan analitik, oven, dan pH stick. Kemudian untuk bahan yang digunakan adalah benih bayam merah, Amaranthus tricolor L, EM4, limbah sayur, air, gula merah, sekam bakar, tanah media tanam, alat tulis, dan label. Kemudian untuk prosedur penelitiannya, yang pertama adalah pembuatan pupuk organik cair. Pertama-tama limbah sayur sebanyak 1 kg dibersihkan, kemudian dipotong dan dihaluskan dengan blender hingga halus, yang kemudian ditambahkan gula merah sebanyak 50 gram, kemudian EM4 sebanyak 50 ml, dan air sebanyak 2,5 liter. Larutan tersebut diaduk hingga tercampur merata dan dimasukkan ke dalam botol plastik. Dan kemudian larutan difermentasi selama 7 hari dan diaduk setiap 3 hari. Pada hari ke-7 larutan disaring, kemudian dimasukkan ke dalam jerigen yang kedap cahaya dan pupuk organik cair siap digunakan. Pupuk organik cair yang telah siap digunakan diencerkan dengan air sesuai dengan masing-masing perlakuan. Yang pertama adalah P0 atau kontrol, yaitu tanpa campuran pupuk, jadi hanya air. Yang kedua adalah perlakuan pertama, yaitu konsentrasi 10 ml POC per liter air. Perlakuan kedua adalah 20 ml POC per liter air, dan perlakuan ketiga adalah 40 ml POC per liter air. Kemudian yang selanjutnya adalah penyiapan media tanam. Tanah yang akan dijadikan sebagai media tanam itu perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan dibersihkan dari kotoran seperti gulma, akar, dan lainnya. Kemudian pH tanah diukur dengan soil tester. Kemudian media tanamnya ditimbang dengan perbandingan antara tanah dan pupuk kandang itu sebesar 1:1 dan ditutup dengan sekam bakar. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan memasukkan media tanam ke dalam polybag hingga mencapai berat 1 kg untuk setiap polybag. Kemudian yang selanjutnya adalah penyemaian. Yang pertama, benih direndam selama 1 jam menggunakan air hangat bersuhu sekitar 50-60 derajat Celcius. Setelah itu menyiapkan media penyemaian yang terdiri dari pupuk kandang, sekam bakar, dan tanah dengan perbandingan 1:1:1.
Setelah itu seluruh media penyemaian kemudian dicampur secara merata dan diletakkan pada wadah penyemaian. Kemudian setelah itu benih bisa disebar secara merata dan ditutup menggunakan tanah yang halus, pupuk kandang dan sekam bakar, dan yang terakhir dilakukan penyiraman hingga merata. Kemudian yang selanjutnya adalah penanaman dan penyemprotan pupuk organik cair. 14 hari setelah waktu penyemaian, maka dilakukan dengan tahap penanaman. Diawali dengan membuat lubang sedalam kurang lebih 2 cm pada media tanam. Kemudian tanaman yang ada pada wadah semai diambil secara satu persatu, kemudian dipindahkan ke dalam lubang yang telah dibuat. Pemberian pupuk organik cair dilakukan setiap 3 hari dengan menyemprotkannya ke tanaman bayam merah. Pada setiap tanaman disemprotkan sebanyak 15 kali semprot atau kurang lebih 15 ml pupuk organik cair pada pagi hari, yaitu pada jam 9 pagi. Kemudian untuk pemeliharaannya, tahap pemeliharaan dilakukan dengan penyiraman yang rutin, kemudian melakukan kontrol dan pemeriksaan tanaman, terutama pada hama dan gulma, dan apabila ditemukan adanya hama, maka dilakukan pengendalian secara mekanik tanpa melibatkan adanya bahan kimia apapun. Kemudian yang terakhir ada analisis data, teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variasi konsentrasi pupuk organik cair diawali dengan uji normalitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang telah kami dapatkan itu terdistribusi secara normal atau tidak. Kemudian analisis selanjutnya adalah menggunakan uji homogenitas untuk mengetahui dan memperlihatkan dua atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Kemudian apabila data diketahui berdistribusi normal dan homogen, maka analisis akan dilanjutkan menggunakan uji one way ANOVA dengan tingkat signifikansi 5% yang memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variasi konsentrasi POC dari limbah sayur terhadap pertumbuhan bayam merah Amaranthus tricolor. Namun apabila data tidak terdistribusi secara normal, maka uji akan dilanjutkan dengan uji Kruskal-Wallis, yaitu uji non-parametrik, sebagai alternatif untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen dengan variabel dependennya. Kemudian yang selanjutnya adalah timeline penelitian. Pada minggu pertama akan dilakukan perencanaan kegiatan dan persiapan alat bahan, kemudian pada minggu kedua akan dilaksanakan pembuatan pupuk organik cair dan penyemaian benih hingga pada minggu ketiga. Kemudian pada minggu terakhir bulan pertama akan dilakukan pengaplikasian pupuk dan pengamatan dan pengukuran objek penelitian. Kemudian hingga pada minggu ketiga bulan kedua akan terus dilakukan pengaplikasian pupuk serta pengamatan dan pengukuran objek penelitian. Kemudian pada minggu ketiga bulan kedua akan dilaksanakan evaluasi. Kemudian lanjut ke penyusunan artikel, penelitian, dan laporan keuangan. Itu juga akan dilaksanakan pada minggu ketiga. Kemudian revisi artikel penelitian mulai direvisi hingga pada minggu keempat bulan kedua, sampai pada akhirnya minggu terakhir bulan kedua, minggu keempat akan dilakukan penyerahan artikel penelitian dan laporan keuangan. Baik, sekian presentasi yang bisa kami tayangkan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.